Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Koneksi antar materi modul 2.2 Pembelajaran sosial emosional. Saya Ani Daniati, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Indramayu, asal UPTD SDE N2 Pabadan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu. Terima kasih kepada fasilitator Bapak Fadra Adha Barita dan pengajar praktik Eva Susantinova yang selalu membersamaikan. Pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Pembelajaran sosial emosional berbasis kesadaran penuh dalam upaya menciptakan ekosistem sekolah yang mendorong pertumbuhan budi pekerti. Tujuan pembelajaran sosial emosional: 1. Memahami, menghayati, dan mengelola emosi. 2. Menerapkan dan mencapai tujuan positif. 3. Merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. 4. Membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Dan yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab. Adapun kompetensi sosial emosional yang diharapkan yang tumbuh pada diri siswa: yang pertama, kesadaran diri. 2. Manajemen diri. 3. Kesadaran sosial. 4. Keterampilan berelasi, dan 5. Pengambil keputusan yang bertanggung jawab. Yang pertama, kesadaran diri. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Kedua, manajemen diri. Manajemen diri adalah kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Yang ketiga, kesadaran sosial. Kesadaran sosial adalah kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. 4. Keterampilan berelasi. Keterampilan berelasi adalah kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat dan suportif. Dan yang kelima, pengambil keputusan yang bertanggung jawab adalah kemampuan untuk mengambil pilihan yang membangun berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam pertimbangan standar etis dan rasa aman untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis diri sendiri, kelompok, dan masyarakat. Kesadaran penuh atau mindfulness adalah kesadaran yang muncul ketika seorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang dilandasi rasa ingin tahu tanpa menghakimi dan mengabaikan. Kesadaran penuh sebagai penguat 5 kompetensi sosial dan emosional. Praktik kesadaran penuh dapat menggunakan teknik STOP. Hal ini diharapkan dapat menimbulkan kesejahteraan psikologis atau well-being, yaitu sebuah kesadaran individu yang memiliki sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya, dan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Pembelajaran sosial emosional dengan STOP artinya berhenti, ambil nafas dalam, amati sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran, dan lingkungan, selesaikan dan lanjutkan. Penerapan pembelajaran sosial emosional di kelas dapat diterapkan dengan 3 teknik. Yang pertama, teknik rutin, yakni dengan penerapan PSE yang terjadwal. Yang kedua, PSE teknik protokol, yakni menjadi kegiatan sekolah yang sudah menjadi sebuah tata tertib dan kebijakan sekolah dilakukan secara mandiri oleh peserta didik, misalnya membangun hubungan sosial yang positif, menyelesaikan masalah tanpa kekerasan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, PSE berintegrasi dalam mata pelajaran. PSE dapat dilakukan di sela-sela penyampaian materi, misalnya dengan diskusi kasus atau diskusi penyelesaian masalah secara kelompok. Keterkaitan materi pembelajaran sosial emosional.
Yang pertama, keterkaitan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan pembelajaran sosial emosional. Guru dapat membantu peserta didik mencapai keselamatan dalam kebahagiaan jika mereka dapat memiliki kesadaran diri dan mengelola emosi dengan baik sehingga mereka mampu berempati, berinteraksi dengan baik serta membuat keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, keterkaitan nilai dan peran guru penggerak dengan pembelajaran sosial emosional. Dengan pembelajaran sosial emosional, guru dapat menumbuhkan nilai dan peran guru penggerak kepada diri sendiri dan murid dalam pengelolaan emosi sehingga nilai kemandirian dan pembelajaran yang berpusat pada murid serta peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dan mendorong kolaboratif dapat tercapai dengan berjalan seimbang. Pembelajaran sosial emosional memperkuat keteladanan guru dalam empati dan kepemimpinan. Yang ketiga, keterkaitan visi guru penggerak dengan pembelajaran sosial emosional. Guru dapat mewujudkan visi yang diharapkan dengan melakukan prakarsa perubahan dengan memberikan pembelajaran kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, sehingga diharapkan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang keempat, keterkaitan budaya positif dengan pembelajaran sosial emosional. Melalui pembelajaran sosial emosional, guru dan murid dapat memahami dan mengenali emosi masing-masing yang sedang dirasakan sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menerapkan budaya positif, baik berupa disiplin positif maupun keyakinan kelas secara baik sesuai dengan kesadaran diri dan manajemen diri. Yang kelima, keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial emosional. Dengan pembelajaran sosial emosional, guru dapat mengidentifikasi emosi dan karakter siswa yang dapat digunakan sebagai dasar memenuhi belajar murid berdasarkan konten, proses maupun produk yang dapat disesuaikan dengan minat murid. Sebelum mempelajari modul 2.2, pembelajaran sosial emosional, saya berpikir bahwa kompetensi sosial dan emosional akan terbentuk dengan tersendirinya bersamaan dengan pembelajaran di kelas, sehingga saya hanya berfokus pada proses penyampaian materi sesuai dengan kurikulum. Setelah mempelajari modul ini, ternyata saya menyadari bahwa pembelajaran sosial emosional juga penting untuk diterapkan di sekolah karena pengabaikan pengembangan keterampilan sosial dan emosional akan membawa dampak buruk secara akademik dan murid yang berkembang secara sosial dan emosional bersamaan dengan pembelajaran secara akademik. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis, 3 hal mendasar yang penting yang saya pelajari adalah berkaitan dengan kebutuhan belajar dan 3 hal yang mendasar yang penting dan perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah adalah yang pertama, bagi peserta didik, saya akan memberikan kesempatan kepada murid untuk menumbuhkan, melatih, dan merefleksikan kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai dan responsif dengan perkembangan budaya serta mengintegrasikan kompetensi sosial emosional ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran. Bagi rekan sejawat, saya akan menjadi teladan, selalu belajar dan berkolaborasi. Demikian pemaparan dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.